Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 10 dengan Kariska. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini itu tentang reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Jadi, reaksi redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Ya. Red itu reduksi, ox itu oksidasi. Nah, untuk lebih jelasnya tentang reaksi redoks itu dijabarkan dengan 3 konsep. Jadi yang pertama, kakak akan bahas tentang konsep redoks. Konsep pertama itu tentang oksigen. Ya. Kemudian konsep yang kedua itu tentang elektron. Dan konsep yang ketiga itu tentang biloks. Nah, kembali ke konsep yang pertama, oksigen. Oksigen itu kalau disingkat itu O2 ya. Nah, apabila dia itu mengikat oksigen, mengikat O2, maka reaksi ini disebut reaksi oksidasi. Kebalikannya berarti ya, kalau dia melepaskan oksigen disebut reaksi reduksi. Contohnya, sekarang kita pahami lagi dengan contohnya. Reaksi oksidasi tadi mengikat oksigen. Contohnya ada H2 ditambah atau diikat dengan oksigen, maka akan menghasilkan, tanda panah ini artinya menghasilkan ya, menghasilkan H2O atau air. Ya. Ini kita setarakan jadi setengah O2 ya. Gitu. Jadi oksigen di sini diikat, itu disebut reaksi oksidasi. Nah, kalau reaksi reduksi melepas, kebalikannya. Berarti kebalikannya ya, H2O menjadi H2 plus O2. Atau kakak carikan contoh lain, misalkan ada CuO. Dilepas akan menghasilkan Cu plus O2. Di sini O-nya 2, di sini juga harus 2 ya. Cu-nya 2, di sini 2. Artinya apa? Artinya, di konsep oksigen ini, apabila mengikat oksigen, oksigennya ada di kiri tanda panah. Disebut reaksi oksidasi. Kalau reaksi reduksi kan melepas oksigen, oksigennya ada di sebelah kanan tanda panah, seperti itu ya. Oke, lanjut ke konsep yang kedua, konsep elektron. Elektron kalau disingkat itu E bermuatan -1 gitu. Kalau dia mengikat elektron, di sini disebut reduksi. Berarti kebalikannya ya. Kalau dia melepas elektron disebut oksidasi. Kita pahami lagi lewat contoh sekarang. Mengikat elektron, misalkan ada ion Na plus 1 mengikat elektron atau ditambahkan dengan elektron, dia akan menghasilkan atom Na ya. Jadi ini kan tadi yang di atas itu namanya muatan ya, muatan kiri dan kanan harus sama, plus 1 sama -1, jadinya 0 ya. Di sini juga 0, makanya elektron diikat di sebelah kiri, itu disebut reaksi reduksi. Kalau di sini kebalikannya, berarti Na akan menghasilkan Na plus elektron min. Jadi dalam konsep elektron ini kalau diikat ya, kalau diikat itu disebut reduksi, kalau dilepas disebut oksidasi. Dan ingat, kalau diikat itu sebelah kiri tanda panah, kalau dilepas sebelah kanan tanda panah. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Ini kan ada
Kalau dihafal kadang bingung ya. Kakak punya cara agar gampang untuk mengingat-ingatnya, yaitu dengan cara apa? Ingatnya ini aja. Oksigen kalau diikat oksidasi, elektron kalau diikat reduksi. O oksidasi, E reduksi, gitu ya. Dan kebalikannya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga bilox itu singkatan dari bilangan oksidasi. Namanya juga bilangan, berarti dia ada 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Oke. Nah, kalau di sini dia itu terjadi penurunan bilox, itu disebut sebagai reaksi reduksi. Nah, zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Nah, yang kedua, kalau biloxnya mengalami kenaikan ya, maka reaksinya itu disebut reaksi oksidasi. Kebalikan dari itu ya, zat yang mengalami oksidasi disebut apa tadi? Kebalikannya berarti reduktor ya. Lihatkan ya. Oke. Penurunan bilox itu reduksi ya. Nah, zat yang mengalami reduksi oksidator. Kemudian kenaikan bilox itu oksidasi, zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor.